족보를 시작으로 간간히 Berlatar sebuah kota di Korea Selatan, film dimulai dengan seonggok mayat yang mengapung di pinggiran Sungai Han. 본격적인 출근 시간이 시작되지 않아서인지 아직 가까운 걸 느끼셨을 텐데요. 올해는 Lalu di tengah dinginnya kota, kita diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Sung Hun yang sedang menuju ke tempat kerjanya. Dan di dalam bus itu rupanya ada seorang pria bertopi yang misterius yang sedang memperhatikannya. 정확한 오늘과 내일의 날씨 듣고 다시 서해상으로 들어온 비구름의 영향으로 오후부터 Sung adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di sebuah klinik, yang mana ia sering melakukan tindakan medis kolonoskopi kepada para pasiennya. Sedikit informasi, kolonoskopi adalah pemeriksaan bagian dalam tubuh seperti usus besar dengan cara memasukkan kamera yang dimasukkan secara anal dari belakang. Dan tentunya hal ini harus dilakukan dalam kondisi pasien yang tidak sadarkan diri atau dibius terlebih dahulu. Dan rupanya hal ini memiliki efek samping yang dapat mengakibatkan para pasiennya ini menjadi meracau, ngigau, ngecapruk, tapi biasanya lebih cenderung membuka rahasia pribadi mereka sendiri. 선생님 저처럼 더위 안 타시는 줄 알았어요. 항상 긴팔. Di sini Sung dibantu oleh seorang suster cantik bernama Miyun yang baik hati dan sangat gesit dalam melakukan pekerjaannya. 갈게요. 이제 택배 받아놨는데. 네, 들어오세요. Lalu pada sore hari, ketika pulang Sung dicegat oleh seorang wanita pemilik toko daging yang memberitahu ada titipan paket untuknya. Dan diketahui ternyata wanita ini adalah menantu dari si Aki, pemilik apartemen yang disewa oleh Sung dan juga sekaligus pemilik toko daging yang ada di bawah apartemennya ini. Nah, ini orangnya. Saat sedang mengambil paket inilah, Sung tak sengaja melihat si Aki sedang ngemil daging mentah di tokonya. 어때? 육회도 먹는데. 아버지 또 그러신다. Keesokan harinya, Sung bertemu dengan Dr. Lee, pemilik klinik tempat ia bekerja saat ini. Sambil membuat kopi, Dr. Lee bercerita jika dulu istrinya menentang saat ia akan mendirikan klinik di kota ini. Karena menurut istrinya, kota ini ramai sekali dengan pemberitaan pembunuhan berantai, yang pelakunya tidak pernah tertangkap. Sementara Miyun baru saja datang, saat itu terlihat lebih gaya dan lebih modis menggunakan tas barunya. Merasa penasaran dan sedikit haridang melihat Miyun menggunakan tas baru, rekannya yang bernama Mirna pun bertanya bagaimana Miyun bisa memiliki tas semewah itu. Lalu dengan santai Miyun mengungkapkan jika ia mendapatkan tas ini dari pacarnya yang ada di luar kota. Lalu saat makan siang mereka kedatangan seorang pasien yang tak lain adalah si Aki, pemilik toko daging yang juga pemilik apartemen tempat Sung tinggal. Dan seperti pasien pada umumnya, sebelum tindakan kolonoskopi, si Aki juga diberi obat bius terlebih dahulu. Dan saat itulah tanpa sadar si Aki bergumam dan mengatakan, letakkan pisau di bawah agar mudah melepaskan sendi, letakkan kaki dan badan di bawah jembatan Hanam, sedangkan kepala masih ada di dalam kulkas. Dan supaya tidak dikenali, potong jarinya agar tidak ada sidik jari. Sontak Sung menjadi sangat terkejut mendengar ucapan si Aki itu. Karena ia sangat paham bahwa setiap pasien yang sedang dibius akan mengatakan hal yang sebenarnya di alam bawah sadarnya. 정말 되게 해. 그러면 되면은 손가락. Selesai memeriksa si Aki, Sung yang berusaha menenangkan dirinya itu pun berniat membuat kopi. Namun bukannya tenang, saat itu Sung malah semakin stres ketika melihat pria bertopi yang ia lihat di bus ternyata ada di kliniknya. Sung yang enggan bertemu dengan pria bertopi tadi pun akhirnya memutuskan pulang lebih awal. Namun saat di perjalanan pulang, tak sengaja matanya tertuju pada kantong kresek hitam di toko daging milik si Aki. Entah apa isinya, namun setelah diamati, Sung seperti melihat kepala manusia di dalam kresek itu. Dan saat sedang ngalamun itulah Sung dikejutkan dengan kehadiran cucu si Aki yang bernama Bobby. 아이, 감사합니다. 영훈아. Ternyata hari ini adalah jadwal Sung bertemu Yonghun anaknya. Ia pun menjemputnya dan mengajaknya jalan-jalan. Dan diketahui Sung ini telah bercerai dengan istrinya, entah karena alasan apa. Yang jelas setelah perceraiannya ini, Sung selalu terlihat murung dan tidak bersemangat. 어머, 변 선생님. Setelah mengantar kembali anaknya, Sung pun mampir ke warung Madura untuk membeli beberapa kaleng temulawak. Dan di sana tak sengaja ia bertemu dengan Miyun
yang ternyata tempat tinggalnya ada di dekat-dekat sini juga. Lah, deket dok, kapan-kapan bisa mampir dong, kata Miyun. Lalu sesampainya di apartemen, Sung terkejut melihat anaknya si Aki yang bernama Gehu ternyata ada di depan kamarnya. Ternyata ia berniat memberi daging kepada Sung sebagai ucapan terima kasih karena telah mengobati ayahnya. Dan karena melihat Sung menenteng banyak kaleng minuman, Gehu pun berkelakar dan mengatakan, "Wih, mau pesta nih." Dan dengan terpaksa Sung yang sungkan pun akhirnya mengajak Gehu mampir untuk minum bersama. 혹시 그 포정 해오라고. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Sung rupanya dalam kondisi yang kurang sehat. Ia merasa mual dan mau tak mau harus beristirahat dulu sebentar. Lalu Miyun yang menaruh perhatian kepada dokter Sung ini pun diam-diam telah membelikan bubur Cianjur untuknya. Namun saat hendak masuk, rupanya Sung sedang tertidur di mejanya. Lalu pada suatu hari, Sung bertemu dengan mantan istrinya di sebuah kedai es krim. Namun di sisi lain, Miyun yang saat itu akan menemui Sung pun akhirnya mengurungkan niatnya. Mungkin karena ia cemburu melihat Sung dengan wanita lain. 주소들은 다 정리했어? 준 것 중에 그나마 물건 같은 거 이거 하나 남았다. Lalu pada malam harinya, mantan istri Sung yang awalnya berniat ingin balikan lagi dengan Sung itu pun akhirnya kembali bertengkar. Dan di sela-sela pertengkaran itulah Gehu datang untuk memeriksa karena ia mendapat laporan dari penghuni lain katanya ada keributan di kamar 301. 이 밑에 층에서 오히려 부셔지는 소리가 들린다고 해가지고. 괜찮으세요? 예, 괜찮습니다. 네, 조용히 하겠습니다. Lalu setelah mantan istri Sung pergi, Gehu datang kembali, berniat akan mengganti cermin yang pecah tadi. Kemudian Gehu yang merasa kasihan kepada Sung pun lalu mengajaknya untuk minum bandrek di tokonya di bawah. 이따가 술 한잔 하러 안 내려오실래요? 있으니까 대충 치우시고. 아, 오셨어요. 들어오세요. 그러고 이제 그러니까 약간 히스테리 막. Sung rupanya datang menuruti undangan Gehu, dan tanpa disadari, sambil saling curhat mereka telah menghabiskan 7 botol bandrek, yang pastinya bakal bikin liar. Nah, di saat Gehu akan mengambil minuman lagi, Sung berjalan menuju ruangan pendingin tempat penyimpanan daging. Ia di sana melihat sebuah kantong kresek dan langsung membukanya. Sung yang terkejut pun lalu tiba-tiba terbangun. Yang ternyata ia hanya bermimpi dan kesiangan akibat kobam semalam. 9시. 예, 지금 가요. 신이 부족해서 언제 떨어질지 몰라요. 네, 병원입니다. Pada siang hari, si Aki pemilik toko daging rupanya kembali berobat. Ia lalu berkata kepada Sung, "Seperti itulah jika baru memulai. Namun setelah itu, kau tidak akan bisa menghentikannya." Entah apa maksud si Aki. Yang jelas, si Aki berhasil membuat Sung liar dan kebingungan. 아이고, 백신도 다 떨어져가지고. 여기 엉덩이 맞을 거 아니야. 이게 고기대. 저집 며느리인데 사료들였잖아. Lalu setelah selesai, Sung melihat pria bertopi ada di kliniknya. Ia juga tak sengaja mendengar emak-emak sedang ngegibahin si Aki tentang istri dan menantu pertamanya yang tiba-tiba menghilang. Namun bukannya mencari, si Aki ini malah membiarkannya. Lalu tak lama setelah itu datang 2 orang polisi yang baru saja menemukan seonggok jasad wanita tanpa kepala di daerah sekitar klinik. Mereka meminta data pasien, apakah pernah ada pasien seorang WNA atau imigran, karena jasad yang ditemukan identik dengan genetik orang Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia. 근처에 외국인 노동자 간의 치정 사건. Pada malam harinya setelah Sung pulang ke apartemennya, tiba-tiba pintu kulkas terbuka dengan sendirinya. Dan ternyata ada seonggok kresek berisi kepala di dalamnya. Sepertinya Sung tak sengaja mengambil kresek itu dari ruangan pendingin saat sedang kobam bareng dengan Gehu kemarin malam. Lalu keesokan harinya, saat pulang kerja, Sung kembali memeriksa kulkasnya. Dan ternyata kali ini kresek berisi kepala itu sudah tidak ada di sana. Ia lalu menuju kamar mandi. Lalu saat itu ia melihat ada darah kental yang mengalir dari sebuah pintu. Dan terlihat sebuah pemandangan mengerikan, di mana Gehu dan si Aki sedang menjagal tubuh seorang wanita. Saat itu Gehu menyapa Sung dan berkata kenapa Sung hanya mengambil kepalanya saja.
Lalu tiba-tiba Sung terbangun dan lagi-lagi itu hanya sebuah mimpi yang rupanya Sung tak sengaja tertidur di kliniknya. Sung lalu mencari angin sebentar dan membeli beberapa cemilan ke Indomaret dan setelah itu ia kembali lagi ke klinik karena memang ia akan menginap di sana. Sesampainya di klinik, Sung memergoki Myun sedang mencuri vaksin di ruang obat dan ternyata inilah penyebab kenapa vaksin di klinik mereka cepat habis. Di sini Mi-hyun memohon kepada Sung agar tidak melaporkannya kepada Dr. Lee, pemilik klinik. Ia juga berjanji akan segera pindah ke klinik lain jika memang diperlukan. 그러니까 원장 선생님한테만 말씀하지 마세요. 오늘 늦었으니까 일단 들어가요. Singkat cerita, keesokan harinya saat pulang ke apartemennya, Sung melihat toko daging milik si Aki ternyata tutup untuk beberapa hari. Karena penasaran, Sung lalu masuk ke toko itu lewat pintu belakang. Dan di dalam ia melihat Gehu sedang menggiling daging. Ia juga melihat kantong kresek berisi kepala masih ada di sana. Namun karena takut ketahuan, ia pun segera keluar. Namun ternyata Gehu menyadari jika tadi Sung masuk ke dalam. Dan saat itulah Gehu kembali berterima kasih kepada Sung karena telah memberikan vaksin kepada ayahnya. 올라가겠습니다. 저 선생님. 아니에요. Lalu setelah Sung masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba datang dua orang polisi yang memberitahu Sung jika mantan istrinya telah hilang dan tidak pernah terlihat sejak terakhir kali bertemu dengannya. 지난 주말에 아드님 데려다 주면서 행선지를 알리지 않고 그냥 약속이 있다고만 하고 나가겠습니다. 일단 오늘 너무 늦어서 이만 돌아가 보겠고요. 연락드릴게요. 예. Setelah kedua polisi itu pergi, Mi-hyun datang ke apartemen Sung. Ia marah-marah kepada Sung karena menganggap Sung melaporkan dirinya kepada polisi tentang perbuatannya kemarin. Namun setelah Sung menjelaskan kedatangan polisi tersebut berkaitan dengan hilangnya mantan istrinya, dan setelah mengetahui yang sebenarnya, Mi-hyun pun pamit pulang. Karena sudah larut malam, Sung pun menawarkan akan mengantar Mi-hyun. Namun Mi-hyun menolak dan segera pergi dari sana. 제가 바래다 드릴게요. 아니요, 괜찮아요. Setelah Mi-hyun pergi, Sung melihat ada seorang pria yang mengikuti Mi-hyun. Sung pun langsung turun dan mengejarnya. Namun saat akan masuk ke terowongan, tiba-tiba ia dihantam menggunakan kayu oleh seseorang hingga ia pingsan. 그동안 나랑 몇 번 마주쳤던 거 Lalu saat tersadar, Sung rupanya sudah bersama pria bertopi yang selalu mengikutinya. Pria ini mengaku bernama Kwan, seorang detektif yang menangani kasus pembunuhan berantai selama ini. Dan ia yakin jika orang-orang di balik toko daging ini adalah pelaku yang sebenarnya. Namun ia belum memiliki bukti yang kuat untuk menangkap mereka. Untuk itu, ia selalu mengikuti Sung, karena menurutnya Sung bisa membantunya memberikan petunjuk. 내 담당이었어. 그게 당신 도대체 여자는 왜 쫓아간 거야? Kwan lalu memberikan kartu namanya kepada Sung. Ia meminta Sung agar jangan sungkan-sungkan dan segera menghubunginya jika menemukan petunjuk lainnya. 아무리 들고 가서? 사진 있어? 어떡하죠? Lalu keesokan harinya Mirna melapor kepada Sung jika hari ini Mi-hyun tidak datang dan teleponnya pun tidak bisa dihubungi. 영훈아. Lalu pada siang hari, Sung mendapat telepon dari anaknya yang mengatakan jika ia sudah dekat dengan apartemen ayahnya. Namun Sung yang khawatir dengan keselamatan anaknya itu pun menyuruh anaknya agar menjauh dari apartemennya dan memberi panduan agar sebaiknya datang ke klinik tempatnya bekerja saja. 꼭 전화해야 된다. 알았지? 알았어. 여보세요. 영훈아. Sung yang khawatir dengan keselamatan anaknya itu pun kembali menelepon. Namun saat itu, yang mengangkat telepon adalah Gehu, yang mengatakan jika Yung-hun sedang bersamanya. Hal ini tentu membuat Sung menjadi panik dan segera pergi menuju ke apartemennya. Sesampainya di luar apartemen, Sung melihat ada cahaya dari dalam kamarnya. Ia segera naik dan memberanikan diri masuk ke dalam kamarnya. Dan pada saat itu, Sung ternyata telah berhasil menusuk mata seorang pria bertato yang sedang masuk ke dalam kamarnya. Lalu siapakah orang ini? Sabar, nanti ada jawabannya.
Sung yang ketakutan karena telah menusuk seseorang pun menjadi panik. Ia lalu kabur dan berlari, namun tanpa diduga ia malah tertabrak oleh mobil Kwon yang kebetulan lewat di sana. 안심해도 돼. 내 상. Lalu saat tersadar, Sung ternyata sudah dibawa oleh Kwon ke kantornya. Saat itu Kwon menyuruh Sung untuk tenang. Ia juga mengatakan jika anaknya dalam kondisi aman dan saat ini sudah berada di rumah neneknya. Kwon lalu menunjukkan sebuah koran yang memberitakan jika polisi telah menemukan jasad istrinya yang hilang dan menetapkan mantan suaminya, yaitu Sung sebagai tersangka utama karena berdasar investigasi polisi, Sung adalah orang terakhir yang ditemuinya. Namun Sung membantah berita itu dan menuduh bahwa Gehu lah pelaku yang telah membunuh istrinya. Lalu ketika Kwon akan menelepon, Sung melihat beberapa surat bertuliskan Man In-soo. Lalu entah apa yang ada di pikiran Sung, tiba-tiba ia mengepruk kepala Kwon dari belakang menggunakan pot bunga. 제보하냐? 난 네가 안 했다는 걸 믿어. 저 경찰은 못 믿어요. 어떻게 저보고 조사를 받아? 경찰이랄게. 이 지역 경찰들하고 그 전시. Lalu pada malam harinya Sung datang ke toko daging dan memecahkan pintu depannya. Ia lalu masuk ke ruangan pendingin dan akan mengambil kresek berisi kepala itu. Namun kedatangannya rupanya diketahui oleh Gehu yang menegurnya. Namun bukannya menjawab, Sung malah menyerang Gehu. Dan inilah yang terjadi. Sung rupanya kewalahan menghadapi Gehu yang lebih kuat darinya. Lalu tanpa sadar kakinya menendang rak penyimpanan yang membuat kresek berisi kepala itu terjatuh ke lantai. Lalu tak lama datang beberapa polisi yang kemudian menangkap Gehu dan mengamankannya. Sedangkan Sung yang sedang terkapar menunjuk ke arah kresek berisi kepala itu kepada polisi. Namun karena tenaganya sudah habis, ia pun tidak mampu mengatakan apa-apa. Dan ternyata isi kresek itu bukan kepala manusia, melainkan kepala kambing pirang. 아니 봄에 부품 싹 다 갈고 점검까지 마쳤는데 하지만 내시경 할 때 쓰는 건데 약 재고 숫자가 안 맞. Setelah kejadian itu, semua orang kemudian diperiksa oleh polisi. Gehu yang terlibat langsung dalam perkelahian itu pun memberikan keterangan jika sebenarnya ia ingin menanyakan pisaunya yang hilang pada Sung. Namun karena sungkan ia tidak jadi menanyakannya. Gehu juga tidak menculik anak Sung, apalagi membunuhnya. Namun saat menelepon Sung, HP-nya tiba-tiba mati karena baterainya habis. Kemudian Bobby juga mengatakan jika ia mengetahui Sung telah mencuri pisau ayahnya. Bobby juga pernah melihat Sung dipukuli oleh pria bertato. Nah, pria ini adalah orang yang ditusuk matanya oleh Sung tempo hari. Dan diketahui rupanya Sung memiliki hutang yang sangat besar ketika membuka kliniknya di masa lalu. 아파트 상가 공터에서 아저씨가 맡고 있는. 거긴 왜 들어갔어요? Sung juga diinterogasi oleh polisi yang menanyakan kenapa ia masuk ke toko itu. Sung lalu menjelaskan jika sebenarnya ia mencurigai Gehu dan si Aki adalah pembunuh berantai karena ia menemukan potongan kepala di ruang pendingin. Namun karena sedang mabuk, tak sengaja ia membawa potongan kepala itu ke dalam kamarnya. 연락도 안 되고 유미윤 씨 실종 안 됐어요. 우리 병원 간호조무사. 경찰이 병원에 찾아온. Dan rupanya si cantik Miyun masih hidup dan memberikan kesaksiannya juga. Ia mengatakan selama ini Sung kecanduan obat bius dan sering menyuntikannya ke dirinya sendiri. Dan rupanya ini yang mengakibatkan otak Sung menjadi konslet sehingga sering berhalusinasi dan bisa jadi ini juga salah satu alasan perceraian dengan istrinya. Miyun juga menceritakan ketika Sung tak sadarkan diri, ia mendengar Sung berbicara jika dirinya pernah membunuh seorang wanita. Dan saat Miyun pulang dari apartemen Sung, ternyata Sung lah yang mengejarnya. Saat itu Sung yang ketakutan pun bersembunyi, lalu memukul Sung menggunakan kayu. 그냥 너무 무서웠어요. Setelah itu si polisi mengatakan kepada Sung jika ia memiliki hutang kepada seorang perempuan untuk membuka klinik. Namun karena bangkrut ia tidak membayar dan akhirnya bekerja kembali di kliniknya yang sekarang. Namun bukannya membayar hutangnya, Sung malah membunuh wanita itu. Lalu membuang jasadnya di bawah jembatan Sungai Han. Dan jasadnya yang mengapung di awal film inilah adalah jasad wanita itu. Begitupun dengan pria bertato yang merupakan anak buah dari wanita itu, juga memberikan keterangan jika ia mengetahui Sung telah membunuh wanita itu dari CCTV mobil wanita itu yang digunakannya untuk membuang jasadnya ke sungai. Lalu terakhir ada detektif Kwon yang menemui Sung, dan sebenarnya ia bukanlah seorang detektif, melainkan seorang psikolog bernama Man In-soo.
yang menangani kondisi kejiwaan Sung selama ini. Dan sepertinya detektif Kwon hanya halusinasi yang diciptakan oleh pikiran Sung saja. Lalu yang menyebabkan perkelahian antara Sung dan istrinya malam itu adalah ketika mereka akan melakukan adu mekanik. Rupanya Sung tiba-tiba melihat wajah istrinya berubah menjadi wanita yang dibunuhnya. Sung lalu berusaha menenangkan diri dengan menyuntik obat bius ke tubuhnya. Dan hal itulah yang membuat istrinya kembali marah. 승훈아! Karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, kini Sung dirawat di rumah sakit dengan pengawasan polisi. Namun Sung terus mengamuk dan mengatakan jika ia bukanlah pembunuh istrinya. 맞아. 내가 정유기 땅에 죽일 거야. 나는 Lalu film pun ditutup dengan menunjukkan fakta lain yang lebih mengejutkan, di mana istri Sung sedang berjalan menuju ke mobilnya. Lalu tiba-tiba datang si Aki yang langsung mengepruk kepala si Teteh. Kemudian Gehu datang dan mengetahui kejadian itu. Ia lalu berusaha menutupi kejadian itu untuk melindungi ayahnya dengan mengambil CCTV yang ada di mobil. Dan film pun selesai. Seperti film Korea pada umumnya, dengan alur cerita yang rumit, seperti biasa kita diajak mikir siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan yang sudah terjadi ini. Dan ternyata Dr. Sung yang kita anggap baik-baik saja ternyata memiliki kelainan mental akibat sering menyuntikkan obat bius ke tubuhnya dan dalam jangka panjang, dan dosis yang terus-menerus jelas akan merusak otak penggunanya. Sedangkan si Aki yang membunuh istri Sung bisa jadi sebenarnya dia memang pembunuh berantai yang tidak pernah terungkap. Karena saat kondisi tidak sadar ia berkata lokasi tempat ia membuang bagian tubuh korbannya. Dan satu lagi yang mengerikan ternyata selama ini kepala wanita yang jasadnya mengapung di Sungai Han itu sebenarnya disimpan oleh Sung di dalam lemari esnya. Makanya ia selalu merasa dihantui dengan kresek berisi kepala itu. Oke, itu dulu rasanya alur cerita kali ini. Kalau kamu suka channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa terus mendapatkan alur cerita seru lainnya. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.